Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di High School Forum SMK Negeri 2 Semarang, sekolah penuh prestasi. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 024 356973 kali. Oke, Ainun, apa ini motivasi kamu? Tadi ya motivasi Ainun untuk bisa jadi juara, untuk berprestasi, dan siapa sih yang paling mempengaruhi kamu gitu untuk berprestasi? Makasih Mbak Nadia atas pertanyaannya, saya izin menjawab. Untuk motivasi yang mendorong saya untuk meraih prestasi itu pasti membanggakan sekolah. Betul. Membanggakan sekolah, kemudian mengharumkan nama jurusan juga, membanggakan orang tua. Sebenarnya tuh waktu saya lihat kakak tingkat saya yang sebelum saya ikut LKS itu, dia kan juara 2 itu nasional. Kok kayaknya keren banget ya bisa membanggakan sekolah gitu. Kok dia bisa, kenapa saya enggak gitu. Jadi saya harus coba, siapa tahu rezeki. Dan ternyata ada kesempatan untuk maju nasional ya. Oke, dan siapa tahu nih Ainun, nanti kamu waktu maju nasional mah jadi juara 1. Alhamdulillah, amin. Tidak menutup kemungkinan ya Pak ya. Amin. Bisa jadi banget gitu loh. Karena semangatnya besar gitu ya Pak ya Ainun ini ya. Oke. Nah ini kalau yang paling mempengaruhi siapa? Pastinya orang tua. Pertama orang tua dulu, karena doa dan dukungan orang tua sangat penting kan betul sekali. Kelancaran serta kesuksesan. Kemudian ada guru-guru pembimbing, guru-guru di sekolah yang telah membimbing saya selama persiapan lomba, dan tentu saja ada teman-teman yang selalu memberikan semangat serta motivasi agar tidak mudah menyerah. Oke, luar biasa, ini orang tuanya jadi inspirasi untuk jadi juara juga gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong waktu kamu juara nih, orang tua kamu gimana nih tanggapannya? Waktu itu pertamanya saya prank dulu itu kan. Oke, di prank Pak, di prank orang tuanya Pak. Oke. Waktu itu mama lagi di kamar mandi, terus bilang kan, nangis gitu, karena terharu kan nangis. Terus kenapa Kak gitu, kenapa? Nggak apa-apa kalau nggak menang kan, siapa tahu diganti sama yang lebih baik gitu. Terus waktu udah keluar langsung saya peluk tuh, menang juara 1 gitu, terus langsung nangis gitu. Ikutin hari loh Pak. Di prank Pak, tapi orang tuanya Ainun ini ternyata suka ngeprank ya. Kalau senang kan mesti ketawa, kenapa menangis ya? Iya, ternyata menangis terharu. Oh, menangis terharu ya. Terharu Ainun. Oke, baik, tadi kan ada guru yang membimbing juga gitu kata Ainun ya. Pak Heru, ini kalau selain dari guru pembimbing dari sekolah sendiri, ini apakah juga ada pembimbing dari luar sekolah juga gitu Pak Heru? Ada. Disesuaikan dengan bidang lombanya masing-masing. Terutama alumni. Jadi alumni itu malah pembimbing dari luar yang mujarab. Bener. Yang jitu. Karena punya pengalamannya, lombanya apa saja yang disampaikan itu langsung disampaikan aja lewat alumni itu. Oke, jadi ini guru pembimbingnya nih dari alumni juga gitu ya Pak? Guru pembimbing yang pertama dari guru yang bersangkutan, seperti kalau di UPW, itu namanya UPW berarti ada guru Budal sini, ada Bu Karni, Bu Ani, dan Pak Siswanto. Kayak guru internal dulu ya Pak? Internal dulu. Kalau masih kurang, kita tambahkan dengan alumni yang tadi yang namanya Agus Hidayatullah yang juara 2 tingkat nasional, dihadirkan untuk memberikan motivasi pada Ainun dan kawan-kawan. Oke, kemarin ketemu Mas alumni. Sharing juga, diajarin juga gitu. Oke, jadi tahu ya Pak ya, makin ada gambaran gitu ya, apalagi udah maju di tingkat nasional ya. Oke, luar biasa. Baik, Pak Warno, ini kan SMK ini kan sebagai sekolah vokasi gitu ya Pak ya. Nah ini tentunya kan pasti mempunyai partner gitu ya Pak di dunia industri maupun di dunia kerja gitu ya Pak ya. Ini kalau untuk bentuk kerjasamanya sendiri seperti apa Pak? Oke, gini Mbak, di SMK itu kan tidak mungkin terlepas dari eduka, tidak mungkin terlepas. Karena SMK itu bisa berdiri kalau ada dukungan dari perusahaan. Nah, saya tidak akan menyebut merek perusahaan tertentu, tapi kita kerjasama, terutama di SMK 2 itu ada 100 perusahaan sekarang. Baik di kota Semarang, di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah. Ada 100 perusahaan yang sudah bekerjasama dengan kita. Nah, bentuk kerjasama dengan sekolah itu yang pertama adalah saat penyusunan kurikulum, yang kita sebut dengan penyelesaian kurikulum. Jadi kurikulum SMK itu kan disusun bersama antara sekolah dengan dunia usaha, maka disebut lean and match tadi. Dimulai dari penyusunan kurikulumnya. Nah, setelah penyusunan kurikulum nanti ada lagi kerjasama dalam bentuk siswa magang atau PKL. Siswa magang atau siswa PKL. Di samping siswa juga ada gurunya. Kalau siswanya magang, gurunya harus magang juga. Kan tidak, karena tidak mungkin siswanya magang di perusahaan, gurunya malah tidak tahu. Oh iya, benar gitu. juga sih. Sehingga siswanya magang, gurunya pun juga magang. Kemudian yang berikutnya adalah serapan lulusan. Ada beberapa perusahaan yang sudah MOU dengan kita bahwa
pada waktu nanti ada siswa yang PKL di sana, kemudian dia lulus, dia akan direkrut oleh perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ada lagi tentang sertifikasi kompetensi. Ada beberapa perusahaan yang kita undang untuk menguji siswa kita apakah sesuai dengan standar D atau tidak. Kemudian update teknologi dan riset terapan. Ada beberapa perusahaan yang mengadakan riset itu bekerja sama dengan sekolah. Tapi kita yang paling penting itu adalah kerjasama dalam serapan lulusan. Kita punya beberapa perusahaan yang mau membuka kelas industri, Mbak. Oh iya, Jadi Pak. kelas industri itu berarti kelas yang dibentuk di sekolah. Dan Tapi nanti dari- lulusannya itu nanti semua akan ditampung oleh perusahaan yang bersangkutan. Itu namanya kelas industri. Nah, gitu. Kita punya Ada juga ya, Pak? ada 3 kelas industri, ada kelas industri Alfamidi, ada kelas industri Horizon dan Pos Indonesia ya sampai sekarang. Nah, lulusannya itu nanti akan ditampung oleh industri yang bersangkutan. Maka semakin banyak perusahaan membuat kelas industri, bagi kami itu sangat senang sekali. Berarti Benar. lulusan saya itu pasti akan ditampung oleh mereka. Benar, udah terjamin itu. duluan ya, Pak, ya, Udah sebelum terjamin lulus ya. sebelum lulus dia akan diterima di perusahaan yang bersangkutan. Meskipun tidak menutup kemungkinan siswa yang di kelas industri itu bisa bekerja di tempat yang lain juga. Oke, tidak jadi menutup boleh ya, kemungkinan. Pak ya? Boleh Cuman begitu. di situ kayak udah pasti Ya, nih. Cuman kalau ya, mau betul. nyoba di tempat lain juga boleh gitu. Diperbolehkan. Diperbolehkan. gitu. Oke, baik. Kalau dari Oke. Ainun sendiri nih, Ainun kan tadi umurnya udah kelas 12 ya? Iya. Nah, ini rencana kamu nih nanti setelah lulus gimana? BMW tadi, BMW. Rencananya sih setelah lulus pengen melanjutkan Pendidikan dulu, oke. Ya, setelah itu baru bekerja. Oke, gitu juga boleh ya, Pak ya? Boleh. Boleh banget. Atau mungkin bekerja sambil kuliah Ya, lagi kayaknya gitu juga bisa. ada gitu Iya. ya. Banyak sekali. Banyak Atau, sekali atau ya. dia bisa kuliah sambil mencari duit. Gitu. Oh, bisa juga ya? Iya. Kan Bisa kalau juga. bekerja itu istilah bekerja kan mengikuti perusahaan, tapi kalau berusaha sendiri kan bisa berusaha di berbagai macam bidang. Betul, Ya, betul begitu. sekali. Oke, kalau Mbak Ainun tadi kan sudah disebutkan oleh Bapak gitu ya untuk magang gitu. Kalau Ainun kemarin sempat ada magang nggak? Karena Ada. pandemi gitu ya. Ada, Mbak, ada. Ada di mana magangnya? Di biro wisata. Jadi kayak agen travel gitu. Oke. Seneng nggak jadi tahu kayak dunia kerja gitu Iya, nggak sih seneng. langsung? Seneng ya? Enjoy? Enjoy. Soalnya kan itu tour juga kan. Kadang juga sering handle rombongan gitu. Jadi kita juga piknik juga kerja. Oke, jadi ini gini Pak, bekerja sambil piknik, Iya. sambil liburan Pak. Oke, luar biasa ya. Berarti menyenangkan ya? Menyenangkan. Menyenangkan sekali, luar biasa. Ini kalau ilmu yang kamu dapetin apa aja nih Ainun? Dari magang sendiri? Kan saya juga bisa tahu, oh ini ternyata cara ngehandle rombongan gitu. Yang banyak, kadang ada 2 bus, kadang ada 1 Wah, bus luar juga. biasa. Ada orang yang macam-macam Iya, orangnya gitu ya. macam-macam, ada yang gampang diatur, ada yang susah gitu. Terus saya juga bisa tahu, oh cara pesen tiket pesawat gitu. Kan juga ada tiketingnya itu. Oh, ada tiketingnya Iya, juga. ada tiketingnya. Kemudian, oh gini cara ngehandle tiket internasional sama domestik itu beda ternyata gitu. Oh, beda gitu ya. Beda. Oke, jadi tahu ya. Banyak ilmunya dan yang in real gitu ya di In dunia, real. di lapangan langsung gitu ya Nun ya, luar biasa. Baik, Pak Warno, ini kalau dari Pak Warno sendiri nih sebagai kepala sekolah gitu ya Ya. Pak ya, ini caranya Bapak untuk memotivasi guru nih maupun para siswa-siswinya untuk selalu berprestasi ini gimana nih Oke. Pak? Kalau untuk teman-teman guru itu kan biasanya kita membuka seluas-luasnya akses untuk berkreasi maupun berkarya. Ada istilah gini, Mbak, ada istilah nih, guru mulia karena karya. Jadi guru mulia itu karena karya. Lah, pada waktu Bapak Ibu guru membimbing siswa menang itu kan dia karya dia. Sehingga dia mulia karena menjadikan siswa itu berprestasi. Atau ada lagi yang Bapak Ibu guru yang mengikuti lomba sama, Bapak Ibu guru kan juga punya ada ajang untuk lomba-lomba. Juga ada teman kita yang kemarin lomba di tingkat nasional juara 2. Itu kita motivasi, pokoknya silahkan berkarya dengan seluas-luasnya, fasilitas kita sediakan. Sedangkan untuk siswa itu memang kita buka seperti tadi yang dikatakan Pak Heru, kita buka ruang ekstrakurikuler sebenarnya banyaknya, silahkan milih sesuai passionnya masing-masing. Karena antara siswa satu yang lain kan beda. Betul. Ada yang suka seni, ada yang suka Olahraga, olahraga dan seterusnya. betul, Kita benar. mencoba memberikan alternatif, silahkan kamu pilih mana yang kamu bidang yang kamu senangi, tapi serius. Nah gitu. Syukur-syukur nanti bisa berprestasi dan bisa Berprestasi. menghasilkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah kemudian wujud apresiasi kita setiap siswa menang itu kan nanti dia akan kita difoto dan fotonya kita pajang di tempat tertentu begitu, iya, sehingga Pak. semua siswa bisa Kenal melihat ya, Pak, ya, ini tahu kakak ya, kelas Pak, saya ya. yang pernah berprestasi, sehingga nanti untuk contoh adik-adik kelasnya di Benar-benar. tempat terbuka yang sering dilewati oleh
banyak siswa-siswi siswa gitu ya, Pak, begitu. ya? Nah, itu wujud Wah. apresiasi kita. Berarti ini foto Begitu. Ainun dipajang Oh ya, Pak? iya, nanti dipajang. Nanti biar Ainun lihat diri sendiri Pak. nanti biar untuk profil dia juga nih. Bener-bener gitu ya. Luar biasa banget loh. Ainun gimana rasanya dipajang fotonya? Bangga. Bangga pastinya ya, bangga. seneng ya bisa. Iya. Berarti itu ada foto-foto banyak gitu ya Pak untuk Iya. siswa yang berprestasi gitu ya. Luar biasa nih, keren sih. Kayaknya jarang ada di sekolah-sekolah lain gitu ya. Dipasang loh fotonya untuk memotivasi dia untuk mempertahankan prestasi pastinya dan juga untuk contoh yang lain. contoh yang lain nanti adik-adik tingkatnya gitu ya Pak ya. Luar biasa. Ini kalau dari Pak Heru nih selaku kesiswaan gitu ya Pak ya, ini gimana sih caranya memotivasi siswa nih, bukan untuk berprestasi lagi nih Pak, mempertahankan prestasi. Tapi kita akan lanjutkan sesaat lagi. Iya, Baik, Mbak Nadia. pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.